Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Nugraha 170603776. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu terkait automatic room humidity-humidizer dengan sensor DHT11. Ini latar permasalahannya. Jadi intinya dia terjadi karena permasalahan akibat pandemi COVID-19, sehingga kebanyakan orang sekarang WFH dan menghabiskan waktu yang lama di ruangan ber-AC. Nah, tentu efek negatifnya kalau kita tahu di ruangan ber-AC itu kelembapan udaranya itu turun, sehingga dapat menimbul pertumbuhan bakteri atau virus yang berbahaya. Contohnya virus corona COVID-19. Nah, ini adalah salah satu referensi aja sebetulnya. Referensi yang digunakan di mana di sini dia bilang kelembapan ideal itu adalah 45 sampai 65 yang akan saya lakukan di proyek ini. Oke. Proyek saya intinya nanti akan memakai humidifier dan juga exhaust fan. Nah, arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti microcontroller ini gunanya untuk mengatur nyala dari exhaust fan dan si humidifier. Oke. Dimana sensor yang digunakan yaitu adalah DHT11. Lalu ada tambahan water level sensor. Ini akan saya terapkan pada si humidifier. Untuk aktuatornya saya menggunakan LCD display 16x2, harusnya 20x4, ini saya lupa ganti. Terus relaynya menggunakan 2 modul dan menggunakan buzzer. Buzzer ini jadi gunanya untuk peringatan water level dari humidifier, seperti itu. Ini untuk kabelnya. Dan ini rangkaian yang sudah saya buat untuk proyek ini. Jadi di sini ada monitor LCD 20x4. Di sini saya menggunakan modul I2C supaya kabel yang dibutuhkan untuk di-connect itu lebih dikit, sehingga bisa menampung lebih banyak untuk yang lain. Untuk sensornya ini DHT11. Ya di sini gambarnya DHT22. Ya harusnya DHT11. Untuk kabel data dari DHT11 ini dikonekkan pada pin port 3 di sini. Lalu untuk relay ada 2. Di sini saya konekkan relaynya masing-masing pada port 6 dan 7. Di mana port 6 itu nantinya untuk relay dari humidifier, dan port 7 itu merupakan relay daripada ini exhaust fan ya. Dan yang terakhir itu ada port 8 di sini, buzzer. Ini sebetulnya akan bunyi kalau misalnya sensor ini tidak membaca air gitu. Jadi sensor ini akan membaca kapasitas dari humidifiernya, akan masuk ke sini ke pin A3, dan kalau misalnya sudah di bawah maka akan habis dan buzzer ini akan berbunyi. Kurang lebih untuk skematik rangkaian seperti ini. Ini flowchartnya ya, jadi sederhana saja. Yang jelas dia mendeklar lalu melakukan serial begin. Ini tujuannya sebagai pengukuran saja. Lalu dia setiap waktu akan meread dari hasil DHT11 dan waktunya dengan mils. Lalu di print hasil-hasilnya ke dalam LCD, dan disinilah proses pemilihan. Apakah dia lebih kecil dari 45, maka di sini akan menampilkan pesan humidifier on. Kalau misalnya lebih besar dari 65, maka exhaust fan on. Dan kalau tidak dua-duanya, maka ya kondisi humidity-nya oke. Ya di sini saya memakainya range-nya 45 sampai 65 sesuai yang di referensi awal. Lalu setelah itu dicek juga water levelnya. Nah, pada kasus saya ini saya menggunakan 350 sebagai acuan. Dan ya jika kalau di bawah 350 ya sudah dia
buzzernya low dan dia ininya bunyi. Ini harusnya high. Ini saya salah tulis di sini. Ini low di sini. Seperti itu. Oke. Ini saya akan menjelaskan terkait codingannya. Jadi codingannya tadi kan seperti ini ya. Dia include DHT karena kita menggunakan sensor DHT, lalu karena kita menggunakan I2C maka kita include wire.h dan include liquid crystal .I2C. Ini semuanya ada di forum Arduino. Lalu di sini saya define pin CS-nya itu 4. Ini pin untuk apa ya? Untuk I2C-nya. Jadi ini pin untuk kayak inputan dari Arduino menuju ke layar. Lalu untuk sensornya itu saya menggunakan port 3, makanya di sini saya tulis 3 dan tipenya DHT11. Sebetulnya bisa juga DHT22, cuman saya di sini menggunakan DHT11 seperti itu. Dan ini untuk I2C-nya, dimana 0x27 ini adalah file address I2C-nya. Biasanya bisa ditemukan di setiap Arduino itu beda-beda. Lalu 20x4 ini maksudnya saya menggunakan layar 20x4 pixel. Ini untuk setupnya intinya di sini simple sih, hanya saya mengeset aja setiap output dan setiap inputnya, dimana outputnya itu tadi ada 4 atau buat LCD, lalu 6 untuk relay, dan 7 dan 8 untuk relay, dan 8 ini untuk buzzer. Lalu saya lakukan inisiasi semuanya, sensor begin, LCD init, dan digital write segalanya. Ini maksudnya kenapa harus high? Karena relay yang saya gunakan di sini adalah active low. Jadi kalau dia low baru dia keadaannya switching. Makanya ini saya defaultnya setting high seperti itu. Lalu di sini saya gunakan serial begin dan serial print humidity time. Ini gunanya dalam terkait pengambilan data seperti itu. Ini sekilas untuk void setupnya. Untuk void loopnya, di sini saya membaca humidity dan temperatur. Sebetulnya ini tidak usah juga, nggak apa-apa. Terus ada second. Second ini saya ambil dari millis. Sebetulnya millis itu formatnya millisecond. Makanya di sini bawahnya saya bagi lagi 1000 supaya jadi second. Gitu. Lalu ada waterfall, ini nilai dari water sensornya. Ini harusnya A3, maaf. Ya. Untuk membaca nilai dari sensor air, nilainya itu berkisar tadi 0 sampai 500-an. Lalu di print di serial. Di sini. Seperti itu. Lalu ini untuk batas atas dan batas bawahnya. Di mana batas atasnya tadi saya sudah sepakati 45 dan batas bawahnya 65. Dan bawahnya ini adalah tinggal sisanya ngeprint ke monitor LCD-nya. Ini status humidity terkini, makanya saya set 0,0. Nanti ada 0,1. Itu adalah status daripada si alatnya bekerjanya seperti apa. Apakah dia humidifier lagi on, lagi ideal, atau exhaust fan on. Mungkin kalau bingung bisa lihat kembali flowchart-nya. Intinya di sini saya membandingkan dengan low humid dan high humid di sini. Ya, seperti itu. Untuk sensor yang kedua ini hanya untuk informasi saja untuk pengguna. Kalau ideal humidnya itu 45 sampai 65. Dan yang ketiga itu hanya untuk ini saja, indikator air. Di sini saya gunakan 335 atau 320 juga boleh. Ya ini sebetulnya cocok-cocokan sih angkanya gitu. Lalu menggunakan humid. Lalu kalau misalnya dia di bawah nilai ini, maka humid waternya low. Kalau tidak ya oke. Dan
di sini membunyikan digital rate 8, berarti dia membunyikan buzzer di sini, dan di sini mematikan buzzer seperti itu. Lalu saya delay masing-masing pada setiap loop 500 second supaya tidak kelamaan. Oke, ini jadi video demonstrasinya. Ini di sini bisa dilihat ada alat-alatnya. Ya, di sini ada Arduino-nya sendiri, terus di sini ada buzzer. Ini ada kabel serial menuju laptop. Ya sebetulnya laptop ini hanya untuk menunjukkan cara pengambilan data aja sih. Untuk detail pengambilan datanya mungkin akan dibahas setelah ini. Lalu ada layar di sini. Tuh. Layar di sini menunjukkan status-status dari alat tersebut, di mana baris yang ke atas itu adalah humidity yang terbaca saat ini, terus yang baris keduanya itu adalah statusnya. Di situ tulisannya humidity ideal. Maksudnya berarti dia ada di range 45 sampai 65, yang mana ada di barisan ketiga. Dan yang terakhir itu adalah status waternya. Jadi maksudnya itu status dari humidifier-nya. Kalau oke, maksudnya berarti dia level airnya masih ada. Sedangkan kalau low, nanti dia bakal berbunyi buzzernya di sini. Artinya air dari humidifier ini harus diisi. Nah, selain itu ada juga sensor air di dalam sini. Nah, ini saya angkat bunyi ya karena dia tidak kontak dengan air. Kalau saya iniin lagi, harusnya nggak bunyi deh. Sebentar. Ya, tuh mati ya. Ini saya angkat lagi, nggak bunyi. Terus saya ini, no. Ya jadi di dalamnya masih ada air sebetulnya dikit. Ya kalau saya angkat berarti dia istilahnya itu habis gitu. Terus untuk outputnya di sini ada dua relay, di mana relay yang di sebelah sini itu mengatur terminal yang sebelah sini. Jadi ini mengarah ke exhaust fan ya. Ini exhaust fan-nya di atas ini. Dan yang kedua ini mengatur si humidifier. Seperti itu. Nah, jadi jikalau misalnya range dari humidity-nya di luar 45 dan 65, maka salah satu dari ini bakalan nyala gitu. Seperti saya contohkan di sini, ini sensor DHT-nya untuk membaca kelembapan. Kalau misalnya saya bernapas di sini, maka humidity-nya bakal naik dan itu bakal nyala. Seperti itu. Kita coba sekali lagi. Ya, itu jalan ya. Oke. Tadi lupa dinyalain itunya. Oke. Kita coba lagi. Ya. Itu menyala dan humidity-nya 95 ya di situ. Tuh, itu menyala. Dan pada saat dia kembali ke range semula dia bakal mati. Tuh. 64 berarti dia sudah mati. Begitu juga dengan si humidifier ini. Cuman sayangnya agak sulit untuk mendemonstrasikan keadaan humidifier di bawah 45. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil datanya. Nah, tadi kan sudah diberitahu bahwa dia datanya itu berasal dari kabel serial. Nah, di mana di codingannya sendiri di sini. Nah, dia ada print ke serial. Serial print humi sama second. Ini jadi data yang kita ambil di sini adalah relative humidity-nya dan waktunya dalam second. Ya, dalam detik maksudnya. Jadi kan ini dengan mils lalu dibagi 1000. Jadinya detik gitu.
Nah, cara mengambilnya adalah pertama download dulu aplikasinya ini. Saya di sini menggunakan Coolterm Win. Nanti linknya saya share kalau membutuhkan. Lalu dijalankan. Ini filenya zip ya, jadi tinggal dijalanin aja. Nanti ini sudah saya jalanin, keluarnya seperti ini. Nah, lalu pastikan kalau Arduino-nya itu sudah terhubung ke laptopnya gitu, dan sudah terbaca juga oleh USB-nya. Kalau sudah, tinggal di run aja yang ini. Seperti itu. Ya, sebentar. Oh, ini saya berarti sudah. Bentar ya, kita coba sekali lagi. Oke, itu tampaknya udah jalan. Sebentar lagi ya. Ya, sudah terbuka di sini. Jadi di sini ada tulisannya connect, disconnect, clear data dan segala macam. Nah, kalau connect, kita nanti bakalan di sini bakal nampilin kayak serial monitor ya kalau di Arduino. Kita coba. Nah, ya, tuh kelihatan ya. Tuh, ini seperti serial monitor. Lalu bagaimana cara merekam ini? Tinggal begini aja. Connection, lalu capture to text atau binary, terus start. Nah, jadi dia bakal minta directory file-nya, lalu di save aja. Ini saya buat contoh misalnya di sini. Ya. Jadi dia akan merekam dari titik kita tadi menekan tombol save. Tadi kurang lebih di sini, berarti data yang terekam itu nanti dari sini kurang lebih. Seperti itu. Dan ini bakal saya biarin misalnya dalam kurun waktu beberapa jam gitu. Biasanya sih 6 jam. Ya. Dan untuk hasil pengambilan datanya akan disampaikan setelah ini. Ke analisa pengukuran. Analisa pengukurannya jadi seperti ini. Ini kalau dalam keadaan normal dia seperti ini, pembacaan dari DHT-nya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini dia relatif berada pada rentang 40-an hingga 55-an. Sehingga dalam keadaan normal seharusnya yang dibutuhkan hanyalah humidifier saja, seperti itu. Lalu untuk laju perbaikannya, di sini saya gunakan humidifier, namun pada kondisi titik terendah dari si keadaan normal ini, yaitu si 40. Karena dia dalam keadaan normalnya tidak bisa lebih rendah lagi. Dan saya coba ukur dari 40 hingga ke 45 ini pada saat humidifier-nya nyala, dan kira-kira memakan waktu sekitar 600 detikan atau kurang lebih 9 sampai 10 menit. Oke, berdasarkan analisanya dia tidak berubah pada keadaan normal, sehingga seharusnya cukup menggunakan humidifier saja. Dan tentu kita juga memperhatikan faktor-faktor kesalahannya, yaitu pertama, ruangannya berada pada sisi terluar bangunan sehingga dia terkesan seperti menghadap matahari, sehingga hal ini menyebabkan kalau saya duga dia menyebabkan humidity-nya tidak berubah signifikan, seperti itu. Lalu sensor yang digunakan terlalu sedikit, karena pada proyek ini saya menggunakan satu sensor.